Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Arik dan teman-teman semua. Saya Anita dengan NPM 2201010034. Izin presentasi dengan materi konsumen global dan sistem informasi pemasaran global. Dimulai dari latar belakang, pemasaran global yaitu proses mempromosikan dan menjual produk atau layanan di berbagai negara dengan merencanakan strategi pemasaran secara global, tetapi tetap menyesuaikannya dengan karakteristik, budaya, dan permintaan pasar lokal yang unik. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen global. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam melayani konsumen global. Yang ketiga, menjelaskan konsep dan komponen sistem informasi pemasaran global. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui peran sistem informasi pemasaran global dalam pengambilan keputusan pemasaran global. Konsumen global itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan definisi konsumen global yaitu individu atau rumah tangga yang membeli dan menggunakan produk atau jasa di pasar internasional atau lintas batas negara. Model perilaku konsumen global, perilaku pembelian ini dipengaruhi, yang pertama itu ada stimulus pemasaran global, itu ada 4P yang produk, price atau harga, place atau tempat, dan juga promotion atau promosi. Kemudian yang keduanya itu ada lingkungan global. Ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, politik atau hukum, dan juga budaya. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi konsumen global. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, ini tuh pengaruh ya dari tingkat pendapatan dan daya beli warga negara yang dituju, kemudian distribusi pendapatannya, kemudian menciptakan kebutuhan untuk produk premium atau high end dan juga produk yang terjangkau di negara tersebut. Kemudian ada juga dari faktor pribadi, ini berdasarkan usia, kemudian pekerjaan, gaya hidup dan kepribadiannya warga-warga negara tersebut itu seperti apa, kita juga harus tahu ya. Contohnya kalau misalkan segmen kita itu konsumen global Gen Z yang terhubung secara digital, berarti kita perlakuannya seperti apa gitu. Kemudian ada juga faktor psikologis dari motivasi, persepsi mereka terhadap merek asing vs lokal itu seperti apa. Kemudian pembelajarannya bagaimana, keyakinan dan sikapnya itu seperti apa. Kemudian yang keempat dari sosial ya. Kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Contoh kayak pengaruh media sosial dan influencer global itu seperti apa. Dan yang kelima dari budaya atau kultur, jadi nilai, kepercayaan, norma, dan simbol yang dipelajari dan mempengaruhi perilaku. Contoh misalkan kayak warna kemasan yang dianggap itu sebagai keberuntungan atau kesialan di negara tertentu, jadi kita juga harus mengetahui itu ya. Kalau misalkan contohnya kayak di negara mana gitu, mereka kalau warna merah tuh berarti beruntung ya, kita juga nanti bisa menyesuaikan untuk packagingnya seperti itu. Kadang ada juga tuh, oh kalau pakai warna putih itu tandanya apa. Nah, kita diusahakan untuk bisa menghindari tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran global, yaitu struktur, prosedur, dan metode yang berkelanjutan dan terorganisir untuk mengumpulkan, menganalisis, menilai, dan mendistribusikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan pemasaran global. Nah, peran kunci dari sistem informasi pemasaran global ini yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian pasar global. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan strategis seperti penetrasi pasar, kemudian penentuan harganya akan berapa, seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiganya, memastikan informasi yang dikumpulkan dari berbagai pasar dapat dibandingkan. Komponen dasar sistem informasi pemasaran global, yang pertama ada sistem catatan internal. Ini internal record system. Ini berupa data penjualan global, kemudian pesanannya, biayanya, persediaannya, dan arus kas yang dikumpulkan secara internal. Kemudian yang kedua ada sistem intelijen pemasaran global. Ini informasi yang dikumpulkan secara eksternal mengenai lingkungan, kemudian pesaingnya seperti apa, dan tren pasarnya seperti apa. Kemudian ada sumber, ini dari internet, publikasi industri, agen intelijen, dan juga direct perception atau manajer di lapangan. Untuk yang ketiga dari riset pemasaran global, ini berupa studi formal, struktur, dan spesifik untuk menjawab masalah pemasaran tertentu di pasar global. Contoh, survei preferensi kemasan di Asia Tenggara. Nah, itu dilakukan survei, kemudian nanti itu untuk penentuan, kita menentukan kemasannya itu di Asia Tenggara akan seperti apa. Terakhir ada sistem pendukung keputusan pemasaran.
seperti alat dan teknis statistik, model, kemudian perangkat lunaknya yang membantu manajer menganalisis data untuk mencapai keputusan. Contohnya model peramalan permintaan global seperti apa ya, nanti dari itu bisa untuk pengambilan keputusan seperti kemasannya nanti akan seperti apa, harganya dijual berapa, dan lain-lain. Selanjutnya ada tantangan dalam riset pemasaran global. Yang pertama itu ada perbedaan budaya dan bahasa ya, ini udah sangat jelas gitu. Jadi ada kesulitan dalam penyusunan kuesioner yang netral dan juga memastikan terjemahannya itu akurat. Supaya apa? Supaya nanti bisa mendapatkan jawaban juga yang sesuai gitu. Kemudian untuk yang kedua ada akses data. Jadi data sekunder itu mungkin juga tidak tersedia ya, tidak konsisten atau tidak dapat dipercaya di beberapa pasar negara berkembang. Yang ketiga ada keterbandingan data, definisi atau unit pengukuran yang berbeda antar negara. Yang keempat, biaya dan waktu. Jadi melakukan riset di banyak negara itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama ya. Di negara sendiri aja kadang begitu, apalagi kalau kita lintas negara. Jadi sudah sangat jelas pasti memakan biaya dan juga waktu yang lebih lama. Kemudian untuk yang kelima ada birokrasi dan regulasi. Jadi pembatasan pemerintah terkait privasi data atau perizinan riset. Selanjutnya ada peran teknologi dan big data. Jadi ada teknologi pendukung sistem informasi pemasaran global. Yang pertama ada information technology atau IT, proses organisasi untuk menciptakan, menyimpan, menukar, dan juga mengelola informasi. Yang kedua ada big data, jadi kumpulan data yang sangat besar yang dianalisis secara komputasi untuk mengungkap pola, tren, dan juga asosiasi, terutama terkait perilaku konsumen global. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen global, personalisasi dan juga otomatisasi analisis data pasar. Nah, apa sih manfaatnya data yang akurat? Nah, di sini ada nih manfaatnya. Yang pertama, personalisasi ini untuk menyesuaikan bauran pemasaran 4P tadi ya dengan segmen mikro konsumen global. Kemudian untuk peramalan, jadi memprediksi tren permintaan global yang lebih akurat seperti apa supaya nanti kita untuk penyesuaian atau penentuan produknya bisa diterima di negara tersebut atau di pasar global. Kemudian untuk strategi kompetitif, jadi memantau pesaing di seluruh dunia secara real time. Nah, ini untuk kesimpulannya, jadi yang pertama itu konsumen global dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, dan juga ekonomi. Ya sebenarnya sama aja kayak di lokal juga, cuma bedanya ini skala internasional gitu ya. Kemudian yang kedua, keberhasilan pemasaran global menuntut keseimbangan antara standarisasi atau efisiensi dan juga adaptasi atau relevansi lokal. Kemudian sistem informasi manajemen pemasaran global itu sangat penting karena menyediakan informasi yang akurat dan juga sistem waktu yang merupakan aset strategis untuk pengambilan keputusan di pasar yang kompleks. Kemudian untuk yang ketiga, teknologi dan big data adalah tulang punggung sistem informasi pemasaran global modern untuk bisa memungkinkan pemasar untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang konsumen di seluruh dunia. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.